yakin Pak Ibu, Allah lebih sayang dan lebih cinta kepada hambanya. Jadi semua yang kita cintai itu adalah milik Allah subhanahu. Semua yang kita senangi itu adalah milik Allah. Dan ujung-ujungnya pasti akan kembali menghadap kepada Allah. Itulah ungkapan kata-kata yang selalu kita ungkapkan ketika kita mendengar yang namanya musibah, apalagi yang namanya musibah kematian, selalu dan selalu kita ungkapkan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya asal kita ini dari Allah, dan sesungguhnya kita semua pula akan kembali menghadap kepada Allah. Jadi mau tidak mau ki, rela tidak rela, pasti kita akan ikut di belakangnya almarhumah. Bagaimana dengan jamaah yang hadir? Sudah siap untuk ikut di belakangnya almarhumah atau belum? Bagaimana jujur kijaki mau lolos? Siap mati ikut di belakangnya almarhumah di sini. Kalau di dalam rumah siap-siap kapan nggak tidak bilang-bilang. Bagaimana jamaah yang di depanku Pak Ibu, siap atau belum? Secara jujur Pak Ibu, ketika kita ditanya tentang perkara ini, kalau memang ada pilihannya, tentu kita mengatakan jangan mati dulu. Tetapi yang namanya perkara mati Pak Ibu tidak ada daya tak, tidak ada kekuatan tak, tidak ada kesanggupan ketika Allah menghendaki jamaah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kematian sudah akan tiba dalam kehidupan tak, lalu kita meminta kepada Allah untuk dimajukan, kita minta kepada Allah untuk dimundurkan. Apa kata Allah? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu tidak bisa lagi dimajukan dan tidak bisa lagi di. Makanya saya pernah ceramah Pak Ibu, ada juga jamaah bertanya, bagaimana dengan kita Pak Ustaz? Siap tomaki ikut di belakangnya almarhumah. Saya bilang, saya pernah ke Karyamo ceramah ke Kabupaten Maros, di samping Kostrat Karyamo, perjalanan turun luar biasa jamaah. Hari itu saya naik motor, tiba-tiba di perjalanan Pak hujan. Waktu hujan turun, tiba-tiba terpeleset ban motorku. Ketika terpeleset ban motorku Pak Ibu, semua doa aku baca semua. Mungkin satu mami kapan doa tidak aku baca. Doa makam mami kapan? Tetapi yakin Pak Ibu, perkara mati tidak ada dayata. Ada orang meninggal sakit, ada pula tidak sakit mati tonji, betul atau tidak? Ada orang meninggal ibu kecelakaan, tapi ada juga meninggal tidak kecelakaan mati tonji. Ada orang meninggal gara-gara digaruk na mati. Kencan dulu cara menggaru. Apa yang garuk eskapator? Bagaimana tidak tulus ki? Sehingga kehidupan kita ibu yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, tujuan kita hadir bertakziah malam ini Pak Ibu adalah untuk bertazkirah. Bagaimana kita datang untuk saling mengingatkan, untuk memperbanyak amal tak, untuk memperbaiki bekal-bekal kehidupan kita. Karena kehidupan ini pasti akan berakhir, tetapi bukan berarti berakhir segala-galanya. Masih ada hidup setelah kehidupan di dunia, dan itulah yang disebut dengan kehidupan alam akhirat, di mana semua amalan tak, semua apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan tak. Siapakah nama kedua malaikat? Adalah malaikat Raqib dan Atid. Bagaimana ibu kenal dengan malaikat Raqib? Yang di belakang? Belum. Di mana dikenal bu? Malaikat Raqib itu jamaah adalah pencatat amal baik. Malaikat Atid itu adalah pencatat amal
Jadi sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia, semua itu akan dicatat, dan sekecil apapun keburukan tak akan dicatat, lalu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah jamaah. Dan sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini, semua pula akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi berpesan, iktanim hamsan qabla hamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 keadaan. Yang pertama Pak Ibu, manfaatkan masa muda sebelum kita tua. Yang kedua, manfaatkan kesempatan sebelum kita sibuk. Yang ketiga, manfaatkan kekayaan sebelum kita ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi apa kewajibannya orang kaya jamaah? Tidak dodong. Weh jamaah, buah semangka buah kedondong. Mantap. Semangat sakit kudu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, ada orang miskin jamaah. Tapi apa kira-kira kewajiban orang kaya? Mengeluarkan hartanya, membantu orang yang patut kita bantu. Santuni anak yatim, bantu pembangunan di rumah ibadah kita jamaah. Tidak akan miskin hidup kita ketika kita rajin bersedekah. Tidak akan miskin hidup kita jamaah. Malah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, orang-orang yang rajin bersedekah pertama hidupnya akan bahagia. 1. Yang kedua jamaah, orang-orang yang rajin bersedekah rezekinya akan ditambah lebih banyak. Dan yang ketiga, orang-orang yang rajin bersedekah akan lebih mudah masuk ke dalam surga. Mau masuk surga atau tidak? Mau atau tidak? Mau sekali maki? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tingkatan surga jamaah? Ada 7. Yang pertama adalah surga Firdaus. Yang kedua adalah surga Adanin. Yang ketiga surga Naim. Yang keempat surga Ma'wah. Yang kelima Darussalam. Yang keenam Darul Maqamah. Dan yang ketujuh adalah surga Darul Khuldi. Yang mana yang kita pilih di antara 7 tingkatan surga? Surga Firdaus. Kalau tidak bisa kita dapat surga Firdaus, tidak mau jadi. Mau aja Ustaz, biar lorong-lorong yang penting surga. Yang mana ciri-ciri orang-orang yang bisa mendapatkan balasan surganya Allah? Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, duribat alaihimud dhillatu aina ma thuqifu illa bihabalin minallah wa hablin minan nas. Manusia itu akan hancur, manusia itu akan menderita, manusia pula akan mendapatkan siksaan dalam hidupnya, illa kecuali mempererat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hubungan kita kepada Allah yang perlu dipererat? Salah satu di antaranya adalah perkara sholat kita. Bagaimana sholat jamaah? Lancar semua ji? Amin. Alhamdulillah. Tidak pernah ji bolong-bolong. Tidak pernah ji ditunda-tunda waktu sholat tak? Bagaimana ibu, bapak, ibu? Insya Allah tidak ji Ustaz, sekali-kali ji. Nanti sholat duhur menjelang asar, nanti sholat isya setelah nonton sinetron. Nanti pun dengan cini-cini tertidur miaman pun di cini kipret. Perkara sholat ini jamaah adalah merupakan amalan paling tertinggi derajatnya di mata Allah.
Kenapa sholat itu adalah merupakan amalan tertinggi yang harus kita lakukan sebelum menyusul di belakangnya almarhumah? Karena sholat itu adalah tiangnya agama kita. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqada aqamaddin. Sholat itu adalah tiang bentengnya agama kita. Lantas kalau kita tidak mendirikan sholat, berarti seakan-akan kita meruntung tiangnya agama kita. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua, sholat itu adalah kuncinya kebaikan tak. Jadi ternyata jamaah, selama ini banyak kebaikan yang kita lakukan. Sering makin bersedekah, membantu saudara-saudara kita, santuni anak yatim, pahalanya kencang jamaah. Tapi itu pahala nanti bisa dinikmati di alam kubur, bahkan sampai datangnya hari kiamat kalau kita pegang kuncinya. Apa kuncinya jamaah? Sholat 5 waktu. Makanya jaga sholat kita, karena kalau kita sholat itu Pak Ibu Dede kincang godaan iblis Pak. Kita sholat berjamaah di masjid Dede. Jadi jamaah di belakang, ada jamaah di depan baju kos, lalu ada tulisan di belakang di bajunya. Kira-kira dibaca atau tidak? Dibaca. Allahu Akbar. Persatuan Guru Republik Indonesia. Karena pas tertulis itu di belakang di bajunya Pak. Jujur makin jam makin lolos. Menghadap ke bawah dilihat cap sarungnya dibaca. Gajah duduk. Samarinda pelopor wadimor dibaca sampai habis jamaah. Terkadang semua tulisan di masjid juga dibaca itu pada sholat kita. Allahu Akbar. Sandokas masjid sekian, orang sekian. Sampai kapan sholat kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya jamaah, ada 4 kriteria supaya sholat dan ibadah kita itu cepat insya Allah diterima pahalanya oleh Allah. Yang pertama Pak Ibu, jamaah, usahakan pakaian yang kita pakai sholat adalah usahakan pakaian yang betul-betul bersih. Bersih dari najis dan kotoran, bukan karena mahalnya, tetapi bersih dari najis dan kotoran satu. Yang kedua jamaah, ketika kita sholat jangan terlalu gelisah. Ada orang sholat gelisahnya kencang-kencang jamaah. Bahkan pernah terjadi di masjid sampai-sampai sholatku tidak diterima. Ada bapak-bapak di sampingku sholat dia tidak pernah berhenti menggaruk. Dia nak kucing ini kucing dia. Tidak pernah 4 rakaat sholat isya Pak. Tidak pernah berhenti menggaruk. Itu Ramadan tahun kemarin. Akhirnya setelah sholat saya tanya, Bapak, kenapa itu 4 rakaat tidak pernah berhenti menggaruk? Tidak pernah berhenti. Gatal kipa atau bagaimana? Dia bilang, Ustaz tidak gatal aja. Dia bilang, kenapa? Kita bilang gini, ke Ustaz itu bacaannya iman di depan panjang sekali. Oh jadi ternyata Bapak Ibu yang dapat mempengaruhi kehusukan daripada sholat berjamaah kita terkadang karena bacaan iman itu terlalu panjang Pak Ibu. Betul atau tidak? Coba kalau Ramadan salat isya 4 rakaat tambah lagi 8 rakaat, salat tarawih tambah 3 rakaat, salat witir baru panjang-panjang bacaanna. Nampakat itu dodo-dodo makin podek. Paling tidak Allahu Akbar. Oh kodong saldo nanti nampak. Oh kodong lama. Rukun lagi lama. Sujud lama seakan-akan mau gelor di jimat lantai. Woi betul atau tidak? Makanya Nabi itu menganjurkan kepada kita jamaah, usahakan sholat berjamaah di masjid. Surat-surat yang kita baca itu dikondisikan, karena kondisi jamaah juga di belakang berbeda-beda. Ada yang kencang masih tahan berdiri, ada pula tidak tahan juga berdiri. Kenapa jamaah? Karena kondisinya mungkin seperti itu. Betul atau tidak? Woi jamaah, duduk maki. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya jamaah, yang ketiga supaya sholat kita cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan kalau kita baca doa dalam sholat jangan makin terlalu besar suara. Ada sebagian saudara-saudara kita kalau dia ruku dan sujud baca doa deh, kamatoni sakrannya itu kompor gas.
pusu-pusun. Ada apa-apa, coba sama kita perhatikan nanti, coba mati. Terkadang tanpa disadari Allahu Akbar. Lama nyawa. Dia sujud suaranya lagi. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usahakan baca doa. Telinga tamu juga yang mendengar bacaan doa betul atau tidak, supaya jamaah di samping tidak terganggu dengan bacaan-bacaan yang kita baca. Yang keempat, jamaah supaya sholat cepat diterima oleh Allah, usahakan baca tahiyat ketika dikeluarkan telun juta, yang makin terlalu kencang goyangannya. Ada sebagian saudara kita jamaah ketika dia syahadat, dia kasih keluar telunjuknya asyhadu alla ilaha illallah. Putar. Ada juga mengeluarkan telunjuknya, terkadang dikasih keluar asyhadu alla ilaha illallah. Rapat-rapat. Banyak saudara-saudara kita jamaah, sehingga hal ini Pak Ibu perlu kita pahami supaya sholat dan ibadah itu kencang diterima pahalanya oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu? Sholat itu adalah amalan paling tertinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada juga pernah jamaah bertanya, jadi Ustaz, pertanyaanku paling begini, diterima di sholatku itu Ustaz kalau itu surah-surah yang selalu kubaca, tidak pernah juga ku ganti-ganti. Saya bilang, surah apa kita baca? Kenapa tidak pernah diganti? Dia bilang, trikul Ustaz. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu ji Ustaz, tidak pernah ku ganti. Diterima tongji itu sholatku. Jadi saya tanya, kenapa tidak pernah diganti surah-surah pendeta? Dia bilang, tidak ada surah yang lain yang kuhafal Ustaz. Itu tongji kuhafal. Ku bilang, pantas tidak diganti. Karena tidak ada surat yang kita hafal yang lain. Jadi diterima di sholatku Ustaz. Insya Allah Ibu, dengan keikhlasan kita beribadah Bapak, sholat kita diterima oleh Allah. Yang kita khawatirkan, jangan sampai ingin mengganti dengan surat-surat yang lain, lantas tidak dihafal bagus. Lebih parah itu. Makanya pernah terjadi di masjid, Pak Imam masjid tidak ada. Ada jamaah ke depan gantikan. Nah ini jamaah yang gantikan di depan, pimpin sholat. Baca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Hujan. Hujan itu. Lalu perempuan masuk. Salah banyak saksi tak kalau hujan. Makanya kalau mau kencang saksi tak hujan-hujan makin lagi. Bagaimana lanjut? Kan lepunin kono. Iya. Tidak saya. Nang omah kan. Ya, jadi kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Iya. Sana. Cukup Pak. Iya. Sudah lewat gini Pak. Mana? Nanti basah kok. Jamaah, bagaimana dilanjut di Bapak Ibu di? Jadi ternyata ada jamaah yang gantikan ke depan pimpin sholat. Nah, baca Al-Fatihah, setelah baca surah Al-Fatihah dia baca surah-surah pendek. Surah pendek yang dia baca adalah surah Al-Kafirun. Nah, ini surah Al-Kafirun Ibu kalau tidak dihafal bocor lagi. Orang. Kepala bocor. Hampir sama semuanya. Jadi kalau tidak dihafal bagus, biasa tak putar-putar, tak balik-balik gitu kan. Setelah sampai di akhir wala anak mundur. wala